Kalau saudara mengikuti berita 3 hari termasuk hari ini, ada 2 isu besar di negara kita. Kalau saudara mengikuti berita, 1, banyak salah persepsi. Karena ini yang diungkap. Saudara dengar berita uang akan dipotong 1.000 jadi 1 rupiah lagi, seperti tahun 65 yang lalu. Lagi gempar sekarang ini, orang lagi ketakutan. Sebetulnya pemerintah tidak merubah, cuma nilainya saja. Jadi misalnya kalau sekarang kita beli 1.500, maka itu sebetulnya jadi 1,5 rupiah. Jadi harganya sama, tapi angkanya yang diubah. Tapi orang sudah panik. Nah, saya nggak bahas itu. Tapi isu yang kedua, ngikutin nggak berita ini? Kalau saya lihat wajah ibu bapak saudara kok kayak bengong. Maka itu jangan nonton sinetron terus, saudara. Saya itu paling gak suka anak Tuhan di Indonesia nonton sinetron. Indonesia itu sinetron yang merusak sekali. Apalagi anak-anak kecil, jangan diajak nonton sinetron. Dengarkan berita, cari acara-acara TV yang mendidik, cari program-program tentang natur, tentang alam ini. Itu mendidik anak-anak kita, mendidik jemaat juga. TV berita yang kita harus ikut supaya kita tahu perkembangannya bagaimana. Nah, isu kedua yang sedang ribut 3 hari ini adalah ibu kota rencana akan dipindah. Yang pasti nggak akan di Lumajang dah. Jangan tersinggung yang ngomongin. Nah, saya mau bahas yang kedua ini, saudara. Di dunia ini ada beberapa negara yang ibu kotanya pernah dipindah, termasuk Indonesia sebelum jadi republik. Ayo, ini tes pengetahuan umum. Ada 1 wilayah pemerintahan di Indonesia ratusan tahun yang lalu memindahkan ibu kota pemerintahannya. Bukan, itu kalau Jogja pecah, ya, Terah Mataram pecah, hampir betul. Dari Kartasura. Jadi kerajaan Mataram tertua itu dari Kartasura, lalu dipindah ke Kali Solo, namanya Surakarta. Nah, unik sekali saudara, ternyata konsep ini belajar dari kerajaan Jepang. Ibu kota Jepang dulu itu Kyoto. Entah karena terjadi apa, dipindah ke lokasi baru, cuma dibalik Tokyo. Nah, Kartasura dibalik menjadi Surakarta. Nah, sampai hari ini saya itu masih mencari penyebabnya, belum ketemu. Saya sudah pesan pada banyak teman-teman di Solo. Saya ingin tahu karena saya ini paling suka belajar sejarah. Kenapa? Nah, lalu yang berikut, yang paling spektakuler sampai membuat negara itu bangkrut sampai hari ini adalah negara Brasil. Tahun 40-an ada seorang pastor yang karismanya hebat, karena Brasil itu negara Katolik. Nah, tahun 40-an ini pastor ini katanya mendapat suara Roh Kudus bahwa kalau pemerintah Brasil ingin berhasil negaranya, pindahkan ibu kota. Waktu itu di Rio de Janeiro, lalu dipindah ke sebuah lokasi pakai doa katanya. Waktu mereka para pastor berdoa, menemukan sebuah lokasi di tengah hutan belantara yang tidak ada manusia. Lalu mereka menamakan ibu kotanya Brasilia. Nah, begitu dipindahkan karena wangsit pastor itu, negara itu bangkrut. Kenapa? Karena dari ibu kota yang lama Rio de Janeiro sampai ke ibu kota baru itu jaraknya kira-kira 5.000 km, saudara. Dan tidak ada jalan darat. Maka semua batu, pasir, semen, alat-alat itu paku, seng, semuanya besi, diangkut pakai pesawat. Habis uang negara itu. Australia pernah ngalami juga. Waktu itu di Sydney. Lalu orang Melbourne marah, nggak mau kalau di Sydney. Nah, untuk nggak ribut, mereka hitung jarak antara Melbourne Sydney di tengah-tengahnya. Itu namanya Canberra. Maka sempat ribut waktu itu. Jerman pernah memindah ibu kotanya dari Bonn ke Berlin. Nah, hari-hari ini Indonesia sedang sibuk. Apa yang kita mau pelajari dari kasus ini? Saudara, 2000 tahun yang lalu. Jadi lebih lama dari Kyoto, Tokyo.
lebih lama dari Kartasura Surakarta, lebih lama. 2000 tahun yang lalu, Papa di surga sudah minta kita untuk memindahkan surga ke bumi. Betul tidak? Ketika Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Nah, ayo teruskan. Saya cuma begini masih gak bisa teruskan. Yang lain ngomong, jangan diam. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, jangan teruskan. Karena terjemahan yang salah ini membuat gereja tidak pernah sadar. Saya ulangi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang betul begini, supaya bumi jadi seperti surga. Karena kalau diterjemahkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti surga, nggak jelas. Yang Papa kita minta adalah supaya bumi jadi seperti surga. Saudara, tugas utama gereja ada 2. Dan 2 ini harus selalu bareng. Sebab seperti 2 sisi mata uang. Saya beri ilustrasi begini. Kalau saudara dapat uang nominal terbesar Indonesia berapa? 100.000. Warnanya merah. Oke? Ada di antara kita dapat uang 100.000 rupiah, tapi 2.000 lembar. Ayo Piro itu cepatan hitungan. 100.000 kan 2.000 itu berapa? Ayo berapa itu? Nolnya berapa? 2 miliar. Wah, pernah lihat uang segede itu? Merem sebentar, nanti kita kelihatan. Tapi tunggu dulu, jangan tertawa. 2.000 lembar, ratusan ribu itu ternyata gambarnya baru sebelah. Ngerti? Yang sebelahnya belum selesai dicetak. Laku nggak uang itu? Tidak. Nah, 2 perintah utama Tuhan Yesus kepada gereja itu nggak bisa dipilih salah satu, harus dikerjakan bersama-sama. Karena kalau tidak, kita cuma terima sebelah saja sisi uang itu. Perintah yang pertama adalah ini: pindahkan surga sesegera mungkin ke dunia. Perintah yang sama dengan itu, setelah dia bangkit, maka dia pesan, pergilah kamu betul ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Saudara, inilah 2 perintah yang paling hebat, yang gereja terima mandat. Tahu kata mandatnya? Beda nggak antara mandat dengan perintah? Mana lebih tinggi? Mandat lebih tinggi. Ini mandat, ini bukan perintah. Pindahkan surga ke dunia sesegera mungkin. Tapi sudah 2000 tahun belum terjadi apa-apa. Sama perintahnya sebelum dia meninggalkan kita, pergilah kamu, beritakan Injil. Sama 2000 tahun yang lalu. Perintah itu pun kita belum laksanakan. Mulai Januari 2011 jumlah penduduk dunia mencapai angka 7 miliar. 7 miliar itu artinya 7.000 juta. Bayangkan, setengah saja dari penduduk dunia belum dengar nama yang satu itu. Padahal perintahnya sudah 2000 tahun yang lalu. Saya akan mengatakan kalimat ini kepada kita sebagai gereja dan hamba-hamba Tuhan. Betapa jahatnya kita. Saya berkata ini, kalau ada yang tersinggung, orang itu lebih jahat dari yang paling jahat. Diberi mandat sudah 2000 tahun, kita belum menyelesaikan. 24 April tahun 86, saya ada di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, bersama sekian banyak 3wan. Itu pertemuan 3wan pertama di dunia mungkin. Tapi itu pertama di Indonesia. Wan pertama adalah rohaniawan, para pendeta dikumpulkan. Wan kedua adalah para cendekiawan, kaum profesional. Jadi ada pejabat, ada dokter, ada sarjana hukum, dosen, profesor.
Wan yang ketiga adalah usahawan.